Halo guys, everyone, para sobat gaputer yang keren dan rupawan. Gimana today? Lagi santai kayak di pantai? Welcome back di channel hiburan ringkas film paling receh Sicario HV bersama saya Tom Coco. Oke, today saya selaku Dewan Pengarah Company akan menghadirkan rangkuman salah satu film cowboy klasik yang melambungkan nama Clint Eastwood sebagai bintang di belantika perfilman Hollywood. Film ini berlatar belakang American Civil War atau Perang Saudara Amerika di kisaran tahun 1865-an dan merupakan trilogi ketiga dari The Man with No Name. Yang film pertama adalah A Fistful of Dollars rilis tahun 1964, kedua For a Few Dollars More 1965, dan yang ketiga ini The Good, The Bad, The Ugly dirilis tahun 1966. Nggak pakai lama, skui, kita kemon. Di sebuah daerah tandus, gersang dan panas, ditampilkan bangunan entah motel atau warung kopi. Tiga koboi yang saling mendekati seperti akan ngeprank. Terlihat dari raut wajah mereka yang nampak serius sebagai tukang kredit yang mau nagih utang. Mereka masuk bersamaan dan di lain tempat, seorang terlihat dari kejauhan mendekat. Si anak yang melihatnya masuk ke rumah untuk memberitahukan ada tamu ke bapaknya. Si bapak nampak gugup melihat tamu yang berdiri di depan pintu, seperti melihat malaikat maut yang datang menjemput. Tanpa berkata-kata, si bapak duduk dan makan seperti mempersilahkan tamu untuk makan bareng. Si bapak nanya, apa si tamu datang diutus Baker buat ngebunuhnya? Kalau iya, si bapak mau ngasih uang yang lebih besar daripada upahnya. Si bapak yang bernama Stephen juga menyatakan dia sudah merasa nggak ada urusan lagi sama kasus hilangnya peti kawan emas. Si tamu menjelaskan bahwa dia cuma dikasih misi sama Baker untuk mencari Jackson yang sudah ganti nama. Stephen tetap ngasih uang sebesar $1.000 agar dia dilepaskan. Tapi si tamu tetap membunuhnya dan juga anaknya yang datang menolong. Si tamu tadi kemudian menemui si Baker untuk memberitahukan bahwa Jackson ganti nama jadi Bill Carson. Kabarnya koin emas telah dinyatakan hilang. Baker yang puas dengan informasinya memberikan upahnya sebesar $500. Setelah dikasih duit, Baker pun dibunuh. Nampak seseorang berkendara kuda dari kejauhan dicegat oleh tiga orang koboi. Tiga orang koboi ini adalah para pemburu buronan, dan yang dicegat adalah Tuco yang merupakan buronan dengan hadiah $2.000. Tapi tiba-tiba dari belakang mereka ada koboi lain yang mendengar dan meminta mereka untuk menyerahkan Tuco. Terjadi sedikit saling pandang, pertempuran urat mata, dan duel berakhir dengan cepat. Si koboi mencegah Tuco mengambil pistolnya dan dia menawan Tuco. Si koboi membawanya menuju kota terdekat untuk diserahkan ke sheriff ditukar dengan hadiah $2.000. Setelah sheriff yakin bahwa Tuco adalah buronan yang dicari, langsung diadakan pengadilan sekaligus eksekusi ekspres. Tuco dibacakan dosa dan dakwaan. Buronan di 14 kota karena bunuh, nyolong, begal, mabuk, balap liar, nipu, bikin onar sampai jemput cewek anak orang di depan gang. Dan dengan ini keputusannya adalah hukuman gantung. Dan pada saat hukuman akan dilaksanakan, ternyata mereka berdua adalah komplotan.
Tuko dimanfaatkan untuk mencari hadiah buronan dan si koboi berperan sebagai orang yang nolong. Setelah kejadian ini, harga hadiah Tuko naik jadi $3.000 dan hal ini dilakukan di kota berikutnya. Tapi di sini ada mata malaikat yang lagi ketemu informan si Buntung buat nyari info Jackson dan tentang hilangnya koin emas yang disebut sama Stephen. Si Buntung ngasih tahu ada pasukan tentara selatan lagi mengawal koin emas diserang tentara utara dan hanya 3 orang yang selamat, Stephen, Baker, Jackson, dan koin emas dinyatakan hilang. Yang harusnya ada penyelidikan tapi Dewan Angkatan Darat langsung memutuskan selesai dan Jackson dinyatakan bersih. Tapi setelah itu Jackson menghilang. Ternyata Jackson daftar lagi jadi tentara dan mengganti namanya jadi Bill Carson dengan ciri-ciri mata satu dan tinggal sama PSK bernama Maria di kota Santa Ana. Mata malaikat pergi naik kereta kuda sambil menyeringai melihat si koboi yang sedang ngawasi sidang eksekusi Tuko. Dan saat eksekusi akan dimulai, Tuko marah-marah karena dia hampir mati gara-gara tembakan si koboi nggak langsung motong tali gantungan. Si koboi berpendapat sandiwara ini mulai terasa sulit dan hasilnya pun udah nggak seberapa. Si koboi ninggalin Tuko di tengah gurun tanpa ngasih bagian uang hadiah sama buka tali ikatan Tuko. Di kota Santa Ana, Maria yang baru pulang mengira Bill memanggil karena rasa kangennya kepada Bill. Dia buru-buru masuk ke kamar yang ternyata itu adalah suara dari mata malaikat menunggu di kamar. Mata malaikat menanyakan, "Di mana Bill?" Maria yang kaget berkilah bahwa dia nggak mengetahui di mana Bill sekarang. Mata malaikat menampar hingga Maria akhirnya mengaku bahwa 10 hari yang lalu Bill pergi berangkat bareng satuannya, Kavaleri ketiga dengan Komandan Jenderal Sibley ke kota Santa Fe. Tuko yang kepayahan ditinggal Blondie di tengah gurun nyampe juga di sebuah kota kecil. Setelah cuci muka, dia masuk ke toko senjata minta ditunjukkan senjata terbaik. Karena Tuko termasuk ahli senjata, dia tahu memilih dan merakit bagian pistol seperti yang diinginkan. Setelah puas nyoba pistol rakitannya, bukannya bayar malah minta duit tambahan ke pemilik toko pistol. Tuko pergi nyari teman banditnya, Pedro, Siko, dan Ramon. Mengajak mereka berkomplot merampas uang $4.000 yang dibawa Blondie. Rombongan pasukan kavaleri ketiga yang dipimpin Jenderal Sibley berarak memasuki kota Santa Fe dalam usahanya mempertahankan kota dari pasukan wilayah utara. Tuko bersama komplotan mencari Blondie ke hotel. 3 orang masuk lewat pintu depan. Sementara Tuko berhasil mengecoh Blondie masuk dari jendela. Blondie tertawan Tuko, diminta pasang gantungan untuk bunuh diri. Tapi saat eksekusi akan dimulai, di sebuah benteng yang porak-poranda, mata malaikat mendapatkan info bahwa Bill Carson sekarang sudah pindah ke kota Glorieta. Sebagai terima kasih atas infonya, mata malaikat menghadiahkan sebotol miras oplosan. Di lain tempat, Tuko yang masih dendam dan mencari Blondie akhirnya menemukan Blondie yang lagi akan beraksi tembak tali gantungan. Hanya saja kali ini dengan si pendek. Blondie karena ditodong Tuko jadinya nggak bisa nolong, si pendek jadi mati beneran di tali gantungan. Blondie yang sekarang tertawan Tuko dijadikan bulan-bulanan. Tuko membalasnya dengan membawa Blondie ke gurun pasir yang panas dan membiarkannya kepayahan. Saat terakhir Tuko akan membunuh Blondie, tiba-tiba terlihat kereta kuda mendekat tanpa ada kusir yang mengendalikan. Tuko yang penasaran mencegatnya. Waktu dibuka pintu kereta, yang ada hanya tumpukan mayat para tentara. Jiwa bandit Tuko muncul, menggeledah kantong para mayat. Siapa tahu ada harta yang masih bisa diambil. Dari tumpukan mayat itu masih ada yang hidup. Ya, paling tidak sekarat memohon minta air.
Ternyata tentara yang sekarat itu adalah Bill Carson, orang yang dicari-cari oleh mata malaikat. Bill yang tidak berdaya memohon air, sebagai gantinya dia akan memberitahukan di mana uang emas senilai $200.000. Mendengar itu, mata Tuko berbinar. Saat Bill menyebutkan tempat emasnya di pemakaman Seth Hill, lidah Bill tercekat meminta air. Belum sempat nyebut nama patok kuburannya. Tuko segera mengambil air, dan saat Tuko balik, Blondie sudah ada di dekat Bill, bilang kalau Bill sudah mati. Blondie yang sudah tahu nama patok kuburannya mengancam jika Tuko membunuhnya, maka Tuko tidak akan pernah tahu apa nama patok kuburannya. Akhirnya sekarang Tuko memakai baju tentara, menutup mata, dan nama Bill Carson untuk mencari pertolongan buat Blondie yang sekarat. Tuko membawa Blondie ke biara yang dijadikan rumah sakit darurat. Pendeta utama biara itu adalah si Pablo, adik kandung Tuko, yang bertemu kembali setelah 9 tahun. Tuko menanyakan bagaimana kabar orang tua mereka. Pablo mengabarkan ibu mereka sudah lama meninggal. Bapaknya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Pablo sebagai pendeta sudah menyerah memberikan ceramah kepada Tuko. Terserah Tuko mau menjalani hidupnya seperti apa. Bagi Pablo, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hidayah buat Tuko. Di daerah asal mereka, pelarian dari kemiskinan ada dua, jadi bandit atau pendeta. Bagi Tuko, inilah jalan yang dipilihnya karena sudah muak menjadi miskin. Blondie yang lewat gak sengaja mendengar perseteruan kedua bersaudara. Blondie dan Tuko melanjutkan perjalanan kembali. Saat kereta berjalan, Tuko menceritakan bagaimana baiknya adiknya ke Blondie. Tuko juga bilang sudah dikasih makan hingga kenyang. Pablo yang jadi pendeta utama di biara seperti orang penting, berbanding terbalik dengannya yang cuman bandit. Blondie yang tahu karena kuping cengar-cengir dan menawarkan cerutu ke Tuko. Dalam perjalanannya, mereka berpapasan dengan rombongan tentara. Tuko yang mengira para tentara itu berseragam sama dengan yang dipakainya, pasukan selatan, mengeluh-elukan nama para jenderal pasukan selatan. Dan ternyata saat sudah bertemu, di balik seragam mereka yang tertutup debu, ternyata warnanya biru, atau itu adalah pasukan utara. Mereka berdua jadi tawanan perang pasukan utara. Si mata malaikat yang ternyata menyamar jadi sersan gabung dengan pasukan utara mengetahui mereka saat nama Bill Carson disebut absensi. Begitu pula Tuko mengetahui keberadaan mata malaikat. Tuko diundang ke ruangan mata malaikat dijamu layaknya teman lama. Mata malaikat menanyakan kenapa Tuko pakai nama Bill Carson dan mau kemana. Tuko mengatakan nama Bill Carson dipakai hanya asal-asalan, iseng. Mata malaikat gak percaya begitu saja dan mulai menginterogasi Tuko dengan jalan yang lebih kasar. Tuko yang gak tahan dipukuli sama Wallace, anak buah mata malaikat, akhirnya menyerah dan memberitahukan tentang pemakaman Seth Hill dan Blondie yang tahu nama kuburannya. Mata malaikat kemudian memanggil Blondie, tapi bukannya menyiksa Blondie untuk informasi nama kuburan, mata malaikat malah ngajakin Blondie pergi bareng ke pemakaman. Mengapa Blondie gak disiksa kayak Tuko? Karena mata malaikat menganggap Blondie beda. Blondie lebih baik mati daripada bocorin rahasia. Jadi mata malaikat mengajak Blondie kerjasama sebagai partner, bahkan memberikannya pistol. Dan Tuko, dia ditawan Wallace untuk uang $3.000 atas hadiah buronannya. Tapi Tuko tidak menyerah begitu saja saat ditawan Wallace. Tuko menjatuhkan diri dari kereta dan menarik Wallace jatuh. Saat sudah di tanah, Tuko menghantamkan kepala Wallace hingga mati ke batu. Tuko loncat ke kereta yang lewat setelah memotong rantai tangannya di rel kereta. Balik ke Blondie, yang mata malaikat tidak percaya begitu saja dengan Blondie. Ternyata membawa 5 orang lagi sebagai pengawal. Blondie jadi seperti tawanan bagi mata malaikat. Mereka sampai di sebuah kota yang hancur karena perang. Di lain tempat terlihat Tuko berkelana mencari tempat penginapan. Gak sengaja ada salah satu 3 koboi yang di adegan pertama melihat Tuko masuk ke penginapan yang hancur. Mengendap-endap mengikuti Tuko masuk untuk balas dendam. Tuko yang mondar-mandir di dalam penginapan memutuskan mandi setelah melihat ada bak mandi. Orang tadi ikut masuk dan akan membunuh Tuko yang sedang mandi. Tapi bukan Tuko kalau dia bisa lengah. Tuko menembaknya duluan dari dalam bak mandi. When you have to shoot, don't talk.
Blondie yang tak jauh dari tempat Tuko mendengar tembakan Tuko dan penasaran seperti mengenal gaya tembakan Tuko. Blondie yang pergi diikuti oleh anak buah mata malaikat. Gak lama dia pun dibunuh oleh Blondie. Blondie menemukan Tuko yang lagi mandi dan bilang dia di sini bersama mata malaikat dan 4 orang lainnya. Tapi mata malaikat masih belum tahu info nama patok kuburannya. Tuko yang senang Blondie kembali kepadanya mau bekerja sama lagi untuk menyingkirkan komplotan mata malaikat. Mata malaikat yang menyadari bahwa Blondie melarikan diri dan bergabung lagi dengan Tuko segera waspada dan memerintahkan komplotannya untuk membunuh Tuko saja. Tuko dan Blondie menghabisi semua anak buah mata malaikat dan ternyata mata malaikat pun sudah pergi meninggalkan mereka. Tuko, Blondie yang lanjut jalan tertangkap lagi oleh pasukan tentara utara di tengah-tengah persiapan mereka menyerang ke pasukan selatan merebut jembatan Brandstone. Saat ditanya alasan ngapain mereka di dekat sini, Tuko asal jawab aja mau daftar jadi tentara. Si kapten terima-terima saja. Setelah itu mereka ditinggal begitu saja sama kapten yang maju ikut menyerang. Tuko mengatakan bahwa peti emasnya ada di seberang sungai. Bagaimana cara melewati pasukan yang lagi bertempur? Blondie punya ide, gimana kalau jembatannya diledakkan, biar pertempurannya pindah ke tempat lain. Tuko setuju dan mereka langsung beraksi masang dinamit. Saat masang dinamit, Tuko ingin buka-bukaan mengatakan nama pemakamannya, tapi sebagai gantinya, Blondie juga harus mengatakan nama patok kuburannya. Dinamit pun diledakkan. Pasukan kedua kubu menghilang setelah jembatan Brandstone diledakkan. Tuko, Blondie pun melenggang bebas melewati jembatan yang sudah hancur. Tuko yang sudah tahu nama patoknya mencuri start kabur dari Blondie. Nggak jauh dari situ, Tuko menemukan pemakaman Seth Hill. Tapi pemakaman itu sangat luas dan banyak patok yang harus dicari. Hingga Tuko harus berlari mengelilingi makam untuk mencari nama kuburan Ark Stanton. Akhirnya Tuko menemukannya dan bernafsu menggali pemakai papan kayu. Gak lama kemudian, Blondie muncul melemparkan sekop dan disusul oleh mata malaikat yang sudah mengawasi mereka. Tapi saat terbuka, ternyata kuburan itu hanya berisi kerangka. Blondie ternyata belum memberitahukan semua infonya. Biar adil, info ini akan diberikan dengan cara merebutkan nama yang ditulis Blondie di batu dan mereka bertiga harus duel untuk mendapatkannya. Mereka saling pandang, saling mengukur kekuatan masing-masing, siapakah yang akan ditembak untuk pertama kali. Mata malaikatlah yang ditembak pertama kali dan pistol Tuko ternyata sudah dikosongkan sama Blondie. Blondie akhirnya ngasih tahu kuburan yang sebenarnya, yaitu kuburan tanpa nama di samping Ark Stanton. Tapi saat uangnya ditemukan, Blondie sudah menyiapkan tali gantungan buat Tuko dan meninggalkan Tuko tergantung dengan separuh uangnya tergeletak di tanah. Blondie yang sudah sampai di kejauhan berbalik dan menembak tali gantungan. Menurut kami, film cowboy klasik ini merupakan film yang keren di zamannya dan bahkan melampaui zamannya atau masih terhitung keren di zaman sekarang yang teknologi industri film sudah maju. Dari alur cerita, komposisi background musik yang sangat melegenda, gak bosen-bosen dengerin theme songnya, hingga selipan backstory, pendukung semua dikemas dengan apik, sehingga nonton dengan durasi 3 jam pun gak terlalu berasa. Memang secara teknik pembuatan masih kalah dengan film zaman sekarang, karena teknologi perfilman sekarang hampir semua dibikin di studio layar hijau dan pakai komputer generator. Kalau film cowboy zaman now yang menurut saya bisa dipersaingkan mungkin Django Unchained atau Lone Ranger. Gimana menurut kalian guys? Mungkin ada yang bisa kasih tambahan pendapat?
Oke guys, sampai di sini edisi ringkas cerita film dari saya. Klik like jika kalian puas, dislike jika belum puas. Jangan lupa komen, saran, dan subscribe juga ya. Saya Tom dan seluruh JPMT mengucapkan Anda tidak puas, saya pun lemas. Salam lemas. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!